Majelis Zikir Ar-Rahim. Malam hari ini akan kami liput acara malam 10 Muharram, di mana malam ini merupakan malam yang banyak sekali keutamaannya. Jangan lupa like and subscribe channelnya Majelis Zikir Ar-Rahim untuk maju bersama dalam amanah. Selamat menyaksikan. Yang perlu kita tunggu karena beliau mau mengikuti acara sangkut pautnya dengan aktivitas sehari-harinya. Semoga beliau cepat nyampe dalam sehat, insyaallah. Baik para jemaah bahwa koridor ini berkontribusi rahimahullah. Apa sih atap atau kaifiat di tanggal 10 Muharram ini? Nah, di tanggal 10 Muharram ini sangatlah luar biasa, sangat luar biasa. Maka tanggal 10 Muharram atau di tanggal 10 Asyura ini banyak orang yang tidak akan melewatkan momen-momen yang sangat bersejarah ini. Satu contoh, di tanggal 10 Asyura ini dibuatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Nur Muhammad. Jadi nurnya Muhammad dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Asyura. Dan yang kedua juga pembebasan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Jadi di tanggal 10 Muharram ini, masya Allah, sangat luar biasa. Juga di tanggal 10 Muharram ini bebasnya Nabi Ayub dari ujian Allah SWT selama 40 tahun. Nabi Ayub ini diuji oleh Allah SWT melewati penyakit. Mohon maaf lek kula jenengan kengeng bahasane sewulan mawon. Waduh, benar pada ngeluh. Ya Allah, yang kemarin belum selesai ada lagi. Tapi ya Allah, Nabi Allah Ayub alaihi wassalam 40 tahun beliau diuji oleh Allah dengan penyakitnya, beliau dalam keadaan sabar. Nah, sabar dengan Nabi Yunus. Demikian pula Nabi Yunus. Jadi ada di dalam perdikan beliau tidak pernah, ya Allah keluarkan hamba dari dalam perdikan ini ya Allah, tidak. Cuma beliau menginginkan beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau selalu berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini kan sampai dikatakan ini tasbih Nabi Yunus. Dan barang siapa yang mengamalkan tasbih Nabi Yunus, maka tidak akan diberikan kesusahan selama hidupnya. Dan pernah disampaikan pula oleh guru kita bersama, ya, oleh Umi Nurjana, ya, barang siapa yang
mengamalkan tasbih Nabi Yunus, maka ibarat kata daging kita itu berusupan duri. Maka dengan mengamalkan tasbih Nabi Yunus, maka insya Allah sama dengan mencabut duri yang ada di dalam daging kita. Tapi itu ada jumlahnya. Kalau nggak salah dulu jumlahnya mencabut kesusahan bahasa itu 3.334. Sampai dulu saya pernah bertanya, kenapa nggak 33? 3.333. Namanya Adi menjawab, per jumlah itu ada antaranya masing-masing. Seperti itu. Juga di tanggal 10 Muharram ini keistimewaannya buat Nabi Musa. Beliau ini masuk sejarah dalam Islam, hari di mana terbelahnya lautan untuk Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Juga di tanggal 10 Muharram ini bertemunya Nabi Allah Yakub bersama putranya ya. Jadi Nabi Yusuf itu putra dari Nabi Yakub. Jadi di mana tanggal 10 Muharram ini Nabi Yakub dipertemukan dengan putranya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka keistimewaan yang ada di tanggal 10 Muharram ini sangat luar biasa, sehingga bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan melewatkan. Seumpama di tanggal 9 dan tanggal 10 itu siap puasa sampai di Muharram. Nah, Rasulullah pernah berkata kepada sahabat, saking istimewanya bulan Muharram ini, saking istimewanya tanggal 10 ini, maka barang siapa yang berpuasa di bulan Muharram ini akan sebagian fadilahnya akan disenangkan selama hidupnya, dan nanti di akhirat akan disenangkan pula, akan dibahagiakan oleh Allah SWT. Namun tetap ada wanti-wanti dari Rasul baginda Nabi apa? Jangan menyerupai kaum Yahudi. Saking istimewanya tanggal 10 ini, orang Yahudi pun berpuasa, saudara. Orang Yahudi ikut berpuasa. Saking istimewanya. Nah, namun kata Rasulullah, kalian jangan menyamai dengan kaum Yahudi. Kenapa? Yahudi puasa tanggal 10, maka kita jangan ikut-ikutan tanggal 10-nya saja. Maka kalau tidak tanggal 9 dan tanggal 10, atau tanggal 10 dan tanggal 11, paling tidak lebih afdal lagi dari tanggal 1 tanggal 10. Tapi kalau mau sudah diajak terus lagi perlombaan terus sama kopi. Ini istimewanya kita subhanallah. Nah, yang terpenting tadi walaupun baik di tanggal 10-nya, tapi kata Rasulullah jangan menyamai kaum Yahudi, jangan menyerupai kaum kafir.
Jadi kalau nggak tanggal 9 dan tanggal 10-nya yang hari tadi dengan hari ini atau besok dengan lusa, insya Allah akan dimuliakan hidupnya dan akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja keistimewaan-keistimewaan yang harus kita lakukan di bulan ini? Maka ya tadi pertama ya puasa 2 hari itu tadi tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Dan yang kedua dianjurkan untuk silaturahmi ke orang tua atau ke kerabat saudara. Orang tua saya di Jawa tak nggak punya tiket loh. Ya sekarang ada yang bisa nampak kalau kata Kiai Pasir Banjar, Kiai Muhammad ini ono video call tajam ya. Waduh silaturahmi. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya yaitu memperbanyak sedekah. Nah ini kadang mohon maaf kalau kita berbicara sedekah yang ada di mindset kita itu hubungannya dengan duit. Ya. Kalau kata Samran, mau duit tak, gitu. Enggak. Sedekah itu dengan apa? Sedekah itu dengan apa yang kita mampu. Tidak mampu dengan uang, dengan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan perbuatan, ya dengan senyuman paling tidak. Tapi ya jangan juga begitu jalan di jalan raya senyum-senyum sendiri. Nanti takut ada anak kecil ngelihat, ragunya. Iya. Itu kata Ustaz Polres, katanya senyum aja nggak apa-apa. Sedang kalau di jalan-jalan yang senyum-senyum sendirian ya takut dibilang orang waras. Nah, ini ada yang keempat, dianjurkan untuk mandi karena diyakini oleh para ulama di tanggal 10 itu sumber air kalau di Jawa ini biasanya kan kali ya, kan sumur gitu. Itu disinyalir, dipercayai itu air zam-zam semua. Maka kalau di Jawa itu ada istilah air apa namanya? Air rokat. Air rokat ya. Sehingga air yang ini di luar sumur itu menjadi air zam-zam. Dianjurkan untuk mandi. Nah, untuk ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak tidak tebal-tebal, dianjurkan untuk memakai celak untuk menghindari dari penyakit melibat, penyakit mata. Kalau bapak-bapak sebagai ibu-ibu nanti anaknya nanti yang protes. Yang keenam, berziarah kepada orang alim, baik orang alim tersebut masih sugeng ataupun yang sudah wafat. Terus dianjurkan pula yang ketujuh itu untuk memotong kuku, memotong kuku. Terus yang sangat dianjurkan lagi menjenguk orang sakit. Yang menjenguk orang sakit jangan lupa juga, jangan cuma jenguk aja, nanti jenguk datang ya ono opo di sampingnya ya dicuili, ya setidaknya kau tidak kau opo, kau malah si ono si diberogoti. Ya tak tahu biasa. Ya setidaknya didoakan, ya Allah ya Rabb, angkat penyakit saudara hamba ini ya Rabb, kau gantikan dengan kesembuhan dan kesehatan. Nah seperti itu. Kalau masih ini sebelah orang tidak udah bisa loh.
ini untuk ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya dengar malam ini bagus. Tapi kadang-kadang kalau bapak-bapak di daerah saya itu pura-pura nggak dengar dengan yang ke-9 ini. Jadi anjurannya melebihkan uang belanja kepada istri. Karena barang siapa yang melebihkan uang belanja kepada istri, di bulan Asyura ini, maka Allah akan meluaskan rezekinya selama setahun. Jadi di bulan ini, apabila suami-suaminya sampean ini melebihi, biasanya seharinya dikasih 100, loh, di bulan ini dikasih 1 juta maka Allah akan meluaskan rezekinya selama setahun. Nah besok sampai tutup, Pak, kata Ustaz Komnis tadi Pak, lebih dekat saja gitu. Lah ya bro, turun toko rokok aja udah bocor. Asyaallah. Ya, jangan seperti itu. Nah, kata juga yang selanjutnya, di tanggal 10 Asyura ini, itu kata Rasulullah, lebarannya anak yatim. Jadi dianjurkan untuk mengusap sirahnya anak yatim, bukan ibunya anak yatim. Anak yatim ya, anak yatim. Karena di sini tanggal 10 ini kata Rasulullah, ini lebaran dia anak yatim. Sehingga kata Rasulullah, siapa sih yang gak mau dekat dengan Rasulullah ya? Siapa sih yang gak mau dekat dengan Rasulullah? Jadi Rasulullah sampai sampai begini Rasulullah, barang siapa yang bisa memberikan senyuman kepada anak yatim, membuat hatinya anak yatim itu tersenyum, maka Rasulullah begini, kelak di akhirat akan seperti ini bersamaku. Artinya apa? Mbak, terwujud dengan dia. Nah, insyaallah membuat senang saja Pak, karena senang itu tidak harus dengan uang dan lain sebagainya. Maka terkadang kan begini, aku belum bisa datang ke panti asuhan karena aku gak bawa oleh-oleh. Bukan dengan oleh-oleh ya, bukan dengan oleh-oleh, tapi dengan tegur sapa jenengan, bisa diajak canda tawa. Nah ini termasuk membuat anak yatim tersebut tersenyum. Ya, ya alhamdulillah. Ya, jadi kata Rasulullah, kelak akan bersamaku di akhiratnya seperti dia, sampai menunjukkan tangannya seperti ini. Artinya ini Rasulullah dengan orang yang memberikan kebanggaan, membuat tersenyum kepada anak yatim. Nah, kalau itu semua dikerjakan, maka insyaallah kita akan mendapatkan titel di dalamnya. Apa titelnya? Khairan nas anfa'uhum linnas. Jadi orang itu kalau ngomong khairan nas anfa'uhum linnas itu susah. Kenapa? Siapa sih sekarang yang ngomong orang baik? Kita sudah melakukan, tapi kata orang sebelah, bapret, oh ini ketemu ekologi kebiayaan. Nah, setidaknya kita berdua, insyaallah ini Allah sendiri nanti akan memberikan titel kepada seorang tersebut menjadi orang yang baik. Tersebut adalah orang yang mampu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Nah, ini insyaallah itu namanya khairan nas anfa'uhum linnas, insyaallah. Nah, karena yang ditunggu sudah datang, maka ini sudah jam. Jam 10.
Mari kita mulai acara khatam